Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Sumarjono, NIM 2019-257 akan merepresentasikan tentang pertemuan 15, yaitu peran dan fungsi organisasi advokat. Dalam usaha mewujudkan prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting. Di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat mencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlihat di jalur profesi di luar peradilan. Kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan pada masa saat sekarang semakin meningkat. Sejalan dengan berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat, terutama dalam masuki kehidupan yang semakin terbuka dan dalam pergaulan antar bangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi, maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi advokat ikut memberikan sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaruan hukum nasional khusus di bidang ekonomi dan perdagangan. Untuk menggantikan perundang-undangan yang diskriminatif dan yang sudah tidak sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang berlaku, serta sekaligus untuk memberikan landasan yang kokoh pelaksanaan tugas pengabdian advokat dalam kehidupan masyarakat, maka dibentuknya Undang-Undang Advokat sebagaimana diamanatkan pula dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 70 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 99. Dalam Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 diatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi advokat, fungsinya seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan, serta ketentuan bagi pengembangan organisasi advokat yang kuat di masa mendatang. Samping itu, pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi advokat, khususnya dalam peranan dalam menegakkan keadilan, serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya. Samping itu, dalam perjalanan hidupnya, organisasi advokat harus mendorong anggotanya agar berbudaya organisasi, berjalannya proses pengawasan dan peradilan kode etik bagi anggota yang melanggar kode etik profesi advokat. Hal ini adalah untuk terjaganya martabat dan kehormatan profesi. Dengan memiliki advokat pun tidak boleh melakukan diskriminasi, tidak boleh mata duitan, serta tidak boleh memegang jabatan lain yang bertentangan dengan tugas dan martabat profesi maupun jabatan meminta pengadilan yang merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan untuk dalam menjalankan tugas profesinya. Untuk menjaga kemandiriannya, maka advokat mengatur dan mengurus sendiri profesinya dalam satu organisasi profesi advokat atau self-governing body tanpa campur tangan atau kontrol dari kekuasaan pemerintah. Hal itu tercermin dari ketentuan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan maksud dan tujuan meningkatkan kualitas profesi advokat. Pasal 28 mengenai organisasi advokat itu ditetapkan oleh para advokat sendiri dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ditulis pasal 28 ayat 2. Ada dua lembaga yang dapat dijadikan sarana untuk melindungi kehormatan profesi advokat dan kepentingan masyarakat, khususnya para pencari keadilan atau pengguna jasa advokat, yaitu satu, wewenang untuk mengawasi dan mengambil tindakan terhadap advokat yang melanggar kode etik profesi, yakni Komisi Pengawas dan Dewan Kehormatan. Untuk Komisi Pengawas sendiri dibentuk dengan tujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundangan pada pasal 12 ayat 2. Komisi Pengawasan menjalankan tugas pengawasan sehari-hari kepada advokat. Susunan anggota komisi terdiri dari unsur advokat senior, para ahli atau akademisi, dan tokoh masyarakat. Untuk Dewan Kehormatan, sebagai lembaga independen dalam struktur organisasi advokat memiliki tugas dan wewenang menerima pengaduan, memeriksa
dan mengadili para advokat yang diadukan telah melanggar kode etik advokat terdapat pada pasal 26 ayat 5. Susunan Dewan Kehormatan terdiri dari unsur advokat sendiri, karena advokat sendiri yang dianggap paling memahami dunia profesi advokat. Hal itu sesuai pula dengan jiwa dan semangat kebebasan profesi. Hanya saja untuk keperluan memeriksa dan mengadili advokat secara khusus, Dewan Kehormatan akan membentuk majelis kehormatan yang susunan anggotanya terdiri dari satu pakar bidang hukum, dua tokoh masyarakat, agar dapat mengapa adanya tokoh masyarakat? Karena agar dapat dijaga nilai objektivitas, kejujuran dan keadilan, selalu dan serta transparansi maupun akuntabel. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.